Di dalam Al-Quran, kita menemukan dalil bahwa umat-umat terdahulu disebut juga dengan umat Islam. Bahkan mereka pun disyariatkan untuk melakukan sholat, puasa, zakat, haji, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Termasuk berlaku juga syariat dan hudud, seperti rajam, potong tangan, cambuk dan seterusnya. Kalaupun ada perbedaan, berkisar pada tataran teknis saja. Di mana, perbedaan ini dapat terjadi karena dua faktor. Pertama, karena faktor perbedaan dari Tuhan. Kedua, karena faktor bias dan penyelewengan para penerus agama tersebut. Namun, jika kita lihat dengan kacamata sejarah, ternyata hal itu sangatlah kompleks, namun menarik untuk kita simak. Yang sudah terverifikasi oleh sejarah, hanya ada dua, yaitu sesajen dan haji. Untuk memperhalus bahasa, kata sesajen akan kita ganti menjadi kurban. Meski nama dan isinya berbeda, tapi, sesajen dan korban, sebenarnya sebuah konsep yang serupa. Yakni, manusia mempersembahkan sesajian atau persembahan kepada para Tuhan untuk dimakan. Iya, dimakan oleh Tuhan. Bila di Indonesia sesajian berupa hasil bumi, di Timur Tengah, bahan sesajen adalah binatang ternak. Mulai dari sapi, domba, hingga kambing. Tentunya kita masih ingat, bagaimana kedua putra Adam, Qabil dan Habil melakukan ritual sesajen kepada Tuhan. Banyak yang berasumsi bahwa Qabil dan Habil berkurban, layaknya kurban seperti kita sekarang, yaitu dibagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Namun, asumsi ini tidak didukung keberadaan manusia lain selain putra Adam, jika asumsinya Adam adalah manusia pertama. Walaupun disebutkan, jumlah anak Adam ada 240, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Ishaq, namun asumsi ini juga terjungkal. Ketika 240 anak Adam itu semua berkurban, maka hasil kurbannya dibagikan kepada siapa? Wong sama-sama berkurban. Kemudian cerita selanjutnya, juga tidak menunjukkan, bahwa kurban yang dilakukan dua putra Adam, sama dengan umat Islam sekarang. Karena setelah kurban keduanya dipersembahkan, diceritakan Tuhan menurunkan api berwarna putih, lalu api itu membawa kurban Habil, sebagai tanda bahwa kurbannya diterima, dan meninggalkan kurban Qabil. Pemberian sesajen pada Tuhan itu, juga sudah lama ada dalam sejarah Mesopotamia. Dalam epik Gilgamesh yang ditulis sekitar tahun 2100 sebelum Masehi misalnya, tokoh Utnapishtim yang selamat dari banjir besar, melakukan ritual pengorbanan kepada Enki sebagai bentuk rasa syukur, karena telah diselamatkan dari hukuman. Saat mereka melakukan ritual tersebut, para Tuhan pun berkumpul, untuk memakan korban mereka seperti lalat. Ritual korban bangsa Mesopotamia ini, lalu diadaptasi oleh bangsa Yahudi, yang memfokuskan semua ibadah mereka pada konsep sesajen ini. Jika berbuat dosa, maka hukumannya satu kambing bagi raja, dan anak kambing bagi orang biasa. Bila yang melakukannya orang miskin, maka hukumannya kura-kura dan burung dara. Sedang bila yang melakukan dosa itu sangat miskin, maka tepung pun bisa dikorbankan kepada Tuhan. Tuhan sangat fleksibel, mengerti keadaan. Jika terjadi sebuah pembunuhan misterius, yang terkena hukuman adalah seluruh masyarakat. Dan korbannya adalah sapi kuning, atau red heifer, seperti tercantum dalam surat Al-Baqarah. Dan korban paling tinggi, adalah korban manusia. Sesajen ini, biasanya dipersembahkan pada saat perang, dan yang dikorbankan adalah tawanan perang. Sedang saat bencana alam atau wabah melanda, tidak jarang juga, anak pertama yang dijadikan korban. Para arkeolog, banyak menemukan situs tempat pengorbanan manusia, terutama anak-anak di seluruh Timur Tengah, termasuk Arabia dan Turki. Hal ini menandakan, ritual pengorbanan atau sesajen, adalah hal yang lazim dilakukan di masa lalu. Sebelum era Josiah, bangsa Yahudi biasa melakukan sesajen di banyak tempat. Tapi setelah melihat besarnya kekuatan ekonomi dari ritus ini, semua kegiatan pun dipusatkan di kuil Sulaiman di Yerusalem. Dan ini, memunculkan model ibadah kedua yang terfokus pada kuil, yakni haji. Yuk lanjut, kita bahas haji. Apakah kalian pernah berpikir, mengapa Herod, si Raja Judea, rela merogoh kocek begitu dalam untuk membangun sebuah kuil Sulaiman yang sangat megah seperti ini? Apa yang dilakukan oleh Herod, sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang dilakukan oleh Bani Saud, yang menghabiskan triliunan rupiah untuk membangun gedung kolosal macam Masjid Al-Haram. Para penguasa dari zaman berbeda ini, sama-sama membangun rumah Tuhan yang sangat megah, dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menampung rombongan para peziarah sebanyak-banyaknya. Kata Hajj dalam bahasa Arab, sebenarnya berkorelasi dengan kata Hajj dalam Judaisme, dan memiliki makna festival, atau kumpul-kumpul. Tidak mengherankan, karena haji, memang salah satu ibadah paling kuno bangsa-bangsa Semit.
Sehingga dapat dikatakan, orang Yahudi pada masa lalu sebenarnya juga melaksanakan ibadah haji. Haji atau haj ini biasanya identik dengan waktu panen raya. Di mana, setelah panen tahunan, masyarakat berkumpul bersama di kuil untuk bersyukur pada Tuhan, sekaligus bersuka cita dengan makan bersama, atau menampilkan tarian dan nyanyian. Informasi mengenai kewajiban haji ke Yerusalem bagi laki-laki Yahudi, dapat dibaca pada Deuteronomi 16, yang menunjukkan keberadaan 3 waktu haji, yakni Pesach, Shavuot, dan Sukkot. Pesach yang muncul pada musim semi, awalnya merupakan perayaan panen besar. Setelah era Musa, makna perayaan ini berubah menjadi perayaan keluarnya Bani Israel dari Mesir. Shavuot, yang muncul pada musim panas, merupakan perayaan panen gandum, lalu berubah maknanya menjadi perayaan Musa menerima Torah. Sedangkan Sukkot, yang muncul pada musim gugur, merupakan perayaan panen musim gugur yang jatuh pada bulan Oktober. Perayaan ini, lalu diartikulasikan kembali menjadi perayaan mengembara selama 40 tahun di Gurun Sinai. Dari ketiga waktu haji ini, ibadah haji Sukkot memiliki kemiripan dengan ibadah haji umat Islam. Yang pertama, waktu pelaksanaan haji ini berlangsung selama sepekan, yang disertai dengan ibadah korban. Dan setiap hari selama sepekan, para peziarah melakukan ritual mengelilingi altar. Menurut Josephus, jumlah peziarah pada tahun 66 sebelum Masehi mencapai 2,7 juta orang. Pada masa pra-Islam, orang Quraisy menyesuaikan waktu perayaan haji dengan Sukkot pada musim gugur, sedangkan umroh disesuaikan dengan Pesach pada musim semi. Pada masa ini, kedua ibadah berbeda, di mana haji untuk seluruh orang Arab, sedangkan umroh hanya diperuntukkan bagi suku Quraisy dan konfederasinya. Shavuot sendiri tidak dijadikan waktu haji, tapi bertepatan dengan waktu perdagangan ke Syria, dan kelompok dagang Quraisy untung besar, karena berjualan pada musim haji itu. Barang-barang panen musim panas ini, lalu dijual kembali pada musim dingin di Yaman, yang bertepatan dengan tibanya kapal-kapal dagang dari India. Ada banyak bukti, masyarakat Arab telah melakukan ibadah haji sebelum Islam, seperti pada prasasti ini, yang ditulis menggunakan bahasa Arabia Selatan kuno. Pada masa ini pula, pusat ibadah haji terpencar di banyak kuil. Beberapa ada di Yaman, lainnya di Arabia Utara, dan beberapa di Hijaz. Berbeda dari keyakinan umat Islam, ibadah haji di Makkah baru naik pamor pada akhir abad ke-6, setelah Abraha tidak lagi menguasai interior jazirah tersebut. Sebelum era ini, ibadah haji di Makkah tidak populer, dan kemungkinan besar belum ada, atau tidak sebesar pada masa jahiliyah dan Islam. Di Nusantara, juga mengenal sesajen dan festival panen. Agama kuno di Jawa, disebut mengenal Sang Hyang Taya, dengan tempat ibadah bernama Sanggar, sebelum datangnya Hindu dan Buddha dari dataran India. Namun sejarawan belum bisa memastikan, apakah Jawa pernah terpapar wahyu asli dari sahabat Musa, kemudian dalam perkembangannya mengalami modifikasi oleh penduduk lokal. Jadi kesimpulannya, sejak masa lalu, ibadah selalu dimaknai sebagai hutang manusia kepada Tuhan. Untuk membalas hutang ini, manusia harus mempersembahkan sebagian harta benda yang ia miliki kepada Tuhan dalam bentuk sesajen, mulai dari hasil bumi di Nusantara, hingga binatang ternak di wilayah bulan sabit subur. Pada saat memberikan sesajen inilah, seseorang biasanya berdoa. Sebagaimana penduduk di belahan bumi lain, ibadah masyarakat pada zaman dahulu, erat kaitannya dengan ekonomi pertanian. Waktu haji atau haj, dan festival keagamaan lain, biasanya diatur sesuai waktu panen raya. Alasannya jelas, karena pada musim panen inilah, masyarakat memiliki harta. Dalam pandangan masyarakat zaman dahulu, tidak ada gunanya melaksanakan festival agama, bila tidak punya fulus yang baru ada saat panen besar. Karena Nabi pada dasarnya adalah orang-orang Yahudi dan embah buyut mereka, maka bisa disimpulkan, cara mereka beribadah dari dua hal tersebut, yakni sesajen atau korban, dan haji atau haj. Umat Islam biasanya kerap menghubungkan kemenyan dengan perbuatan hurafat dan syirik. Padahal, kemenyan inilah salah satu komoditas yang membuat Makkah kaya raya pada masa pra-Islam. Sejak unta berhasil didomestikan pada abad ke-10 sebelum Masehi, jalur perdagangan darat antara Yaman dan Levan terbuka untuk pertama kalinya. Jalur itu membawa komoditas berharga asal wilayah tersebut, maupun barang impor asal Nusantara, yakni kapur barus ke Timur Tengah, yang lalu dibawa lagi ke Yunani atau Mesir. Seluruh produk aromatik ini digunakan, baik untuk tujuan kesehatan, juga untuk keperluan pemujaan. Sebelum memohon kepada Tuhan, para pendeta di kuil biasanya membakar kemenyan, yang berfungsi untuk menyucikan ruangan tempat mereka beribadah, terutama dari bau busuk yang kerap menjadi masalah wilayah perkotaan. Semua peradaban besar di dunia kuno, menggunakan kemenyan ini untuk tujuan ritual.
Jejaknya bisa ditemukan mulai dari Mesir, Arabia, Levant, Mesopotamia, Iran, Yunani, Romawi, India, Tiongkok, hingga Nusantara. Perdagangan aromatik mulai menurun, sejak Kristen menjadi agama mayoritas di Timur Tengah, dan tambah menurun lagi, setelah kedatangan agama Islam. Tapi di masa lalu, kemenyan adalah bagian tidak terpisahkan dari ibadah.